saya akan hanya menjelaskan tentang Dante saja di sekolah, yaitu memang seperti penjelasan sebelumnya, Dante itu belum percaya diri di kolam renang. Gitu, kalau Dante takut renang, mungkin diliatin air aja itu anak pasti udah nangis gitu. Itu Dante bisa renang, mungkin karena pihak sekolah itu tidak tahu update terbarunya Dante, karena memang di sekolah saya jarang masukin kalau ada kelas renang. Yang masih jadi masalah adalah hal ini belum terungkap secara sepenuhnya. Kalau Tamara, seperti sebagian netizen yang curiga dengan dia, harusnya dia menjadi tersangka juga. Walaupun di wawancara terakhir yang lalu, Ibunda Tamara itu terlihat sangat emosional dan juga sangat sedih. Itu genuine aku melihatnya. Tetapi kita nggak tahu apakah sedihnya itu karena Dante yang meninggal dunia, ataukah karena Tamara yang dihujat sama netizen, atau gabungan semuanya. Justru netizen tuh malah semakin curiga dan juga tidak respect gitu. Kenapa ya? Kalau kita lihat di banyak kasus, misal kayak Brigadir Joshua, ibundanya itu rela mengeluarkan hal-hal yang sifatnya merendahkan dirinya, kayak mempublish foto-foto yang sebenarnya nggak pantas dipublikasikan, tetapi karena mencari keadilan untuk putranya, ya dibongkar semuanya. Apakah kalau kalian berada di posisi Tamara, dia tahu kan bahwa profil dari tersangka Yuda ini bukan orang sembarangan. Katanya dia identik dekat dengan sosok anggota yang punya jabatan tinggi, bahkan keluarga yang kaya raya, yang katanya tidak bisa tersentuh dengan hukum, karena ada beberapa kasus dengan selebgram pun yang diklaim adalah Yuda ini begitu sangat powerful katanya. Di sini masih ada pihak-pihak yang belum terungkap kebenarannya. Sebisa mungkin dari pelaku yang terekam di CCTV memang sebaiknya jujur apa adanya, supaya jika nanti ada fakta yang terungkap atau tuntutan baru, itu tidak memberatkan di dalam tahanan. Ibunda dari Dante, Tamara, beserta neneknya yang juga kembali diperiksa di Polda Metro Jaya. Ini sekaligus menjadi teka-teki yang luar biasa. Kenapa ya seorang korban, tapi justru malah diperiksa sering banget. Bahkan juga Tamara itu nggak ragu-ragu untuk menggandeng pengacara di sini. Karena sejumlah pakar di bidang kriminolog juga mempertanyakan kenapa ya Tamara sebagai seorang korban itu langsung menggandeng kuasa hukum. Karena kuasa hukum itu kan tidak gratis. Demi menguak kebenaran terkait kasus meninggalnya Dante, polisi terus memeriksa Tamara Tiasmara hingga meminta pendapat ahli renang dan juga guru sekolah Dante. Gelagat Tamara yang memberikan pernyataan berbeda terkait kemampuan Dante soal berenang membuat masyarakat curiga bahwa Tamara terlibat dalam kasus kematian Dante karena terlihat seperti melindungi kekasihnya, yaitu Yuda Arfandi. Sikap Dante sebelum meninggal juga menimbulkan kecurigaan, di mana Dante mengungkapkan ketakutannya itu pada ayahnya, yaitu Angger Dimas. Seperti pesan terakhir Dante pada Angger, ketika mengatakan ketidakmauannya jika diajak berenang oleh Tamara. Sikap Dante itu seperti menyembunyikan rasa tertekan, dan tidak berani mengungkapkannya langsung pada Tamara. Yang saya lihat, beliau beberapa kali ngasih sign ya ke bapaknya ya. Karena yang saya lihat di sini yang punya kepekaan lebih terhadap alam gaib itu adalah Angger Dimasnya sendiri. Ini yang saya lihat ya. Karena gimana pun juga sosok bapaknya itu tidak dibenci oleh Dante. Dan saat ini Dante lebih memilih untuk meminta pertolongan kepada Angger Dimas dengan melalui entah mimpi ataupun juga pertanda-pertanda di kehidupan sehari-hari. Dan dengan siapa lagi dia bisa mengharap pertolongan, karena bagi Dante ya Angger Dimas masih sebagai kesatria berkuda putihnya sih. Ikatan atau bonding seorang bapak dan anak itu gak pernah bisa dibandingkan dengan orang lain. Gak akan pernah bisa.
Jadi saat saya tidak bertemu dari bulan Februari sampai bulan Januari, ya kita masih seperti biasa aja. Dan memang ya dia minta jalan ke sana, minta beli ini, minta beli itu, tetap minta ke bapaknya. Jadi segala rupa bentuk barang ataupun pembiayaan apapun yang dia minta, ya saya pasti akan meminta, karena itu memang hak saya. Dua orang tua Dua-duanya Dante. tahu kalau misalkan si Dante ini tidak percaya diri. Dari sekolah pokoknya kita sudah memberikan informasi lengkap pada kedua orang tuanya gitu. Ibu, apakah Dante emang nggak ikut kelas renang? Jarang atau seperti apa? Akhir-akhir ini maksudnya ya semenjak awal tahun ajaran ini memang ketepatan pada saat lagi ada schedule renang, Dante-nya lagi nggak masuk. Alasannya tahu nggak kenapa? Kenapa? Dari Ibu Tamara gitu bilang alasannya apa? Kenapa nggak? Ya absen biasanya kalau nggak lagi pergi, kalau nggak lagi sakit. Keanehan lain Tamara juga terendus ketika Tamara mengungkap alasan dirinya tak mengizinkan Dante mengikuti jadwal renang di sekolah karena tidak ingin Dante terkena flu. Namun, mengapa Tamara justru tetap mengizinkan Dante berenang dengan Yuda Arfandi? Padahal, Tamara tak mengizinkan Dante berenang di sekolah karena takut flu. Dan Dante juga berenang dengan waktu yang cukup lama saat berenang bersama Yuda, yaitu selama 2,5 jam. Tamara, apakah ada 2 alat bukti yang bisa merujuk ke dia sebagai tersangka? Mungkin apakah ada keterangan ahli atau keterangan saksi? Bisa aja sih, seandainya dalam jejak digital. Ini jatuhnya nanti keterangan ahli ya untuk melihat cek digitalnya. Misalnya adalah percakapan antara Tamara dan juga tersangka Yuda. Itu harus dicek paling tidak sampai sebulan atau bahkan beberapa bulan sebelum kejadian tersebut. Ada nggak indikasi dari percakapan tersebut, baik telepon ataupun juga baik chattingan yang mengindikasikan bahwa Tamara terlibat dalam peristiwa ini, atau malah Tamara malah dimanfaatkan oleh Yuda? Tidak mungkin hanya karena satu, ketidaksukaan pelaku terhadap beliau, dan kedua yang perlu digarisbawahi adalah seberapa marah sih sampai harus seperti itu. Dan ini dipertanyakan kepada pelaku dan juga kedua orang tuanya. Dan saya bisa bilang sih Dante justru lebih bertanya kepada mamanya ya, kepada ibunya. Memang ada apa sebenarnya? Kenapa dibiarkan sampai ini kejadian oleh orang yang dia sayangin?